di YouTube channel. Jangan lupa like, subscribe di Barokah YouTube channel. Share dan bunyikan loncengnya ya. Jangan lupa. Terima kasih. Bab pertama, belum bertemu ibu. Aku sudah tak sabar lagi ingin bertemu dengan ibuku. 8 tahun berada di negeri orang bukanlah hal yang mudah untuk kulalui. Aku ingin segera memeluk tubuh beliau dan merasakan hangatnya pelukan seorang ibu. Dalam perjalanan Arab Saudi ke Indonesia membutuhkan waktu sekitar 10 jam lamanya. Dan selama itu bayangan ibu selalu menguasai pikiranku. Aku tak sabar lagi ingin melihat wajah bahagia ibu ketika bertemu denganku nanti. Dari Bandara Soekarno-Hatta aku menaiki taksi selama 30 menit. Jalannya macet, Mbak. Bagaimana kalau kita putar arah saja supaya cepat sampai? Ucap supir taksi menoleh ke arahku. Terserah Bapak, mana baiknya? Yang penting saya tiba dengan selamat. Jawabku pasrah. Pak sopir pun membelokkan mobilnya putar arah meninggalkan kemacetan. Meski meliuk-liuk tapi nyatanya aku cepat sampai dan kini aku sudah berada di depan rumah. Pemukiman kumuh yang terletak di Jakarta Utara kini sedikit ada perubahan. Setelah membayar taksi aku pun mendorong koperku menuju rumah yang kutinggalkan selama 8 tahun yang lalu. Tak banyak perubahan hanya saja kawasan ini kini dipenuhi dengan padatnya penduduk. MBA Iriana pulang! MBA Iriana pulang! Teriak bocah yang umurnya sekitar 12 tahun. Karena sudah lama aku meninggalkan kota ini, aku tak begitu mengenali bocah itu siapa. Para anak-anak dan warga terdekat mengerumuniku serta mengikutiku dari belakang. Tampak kakakku yang paling besar sedang menjemur pakaian dan sangat terkejut ketika melihatku sudah ada di depan matanya. Kak Rahmi langsung menghampiriku lalu memelukku dan menangis bahagia. Ibu di mana, Mbak? Tanyaku tak sabaran. Ibu tak lagi di sini, Dek. Ibu dibawa oleh Imran ke rumahnya. Ucap Mbak Rahmi bersedih. Kok bisa di rumahnya Bang Imran MBA? Tanyaku heran. Ibu yang menginginkan ke sana karena ibu ingin menggilir semua anak-anaknya untuk tinggal. Jelas Mbak Rahmi. Tanpa masuk ke dalam rumah, aku kembali menenteng koperku berjalan menuju rumah Bang Imran, yang jaraknya cukup dekat dari rumahnya Mbak Rahmi. Bang Imran adalah kakak keduaku. Sampai di sana Bang Imran tak ada di rumah, hanya kakak iparku Yuli dan kedua keponakanku yang menyambutku dengan gembira. Ternyata yang berteriak tadi saat aku menuruni taksi adalah Rizky keponakanku. Betapa cepatnya ia tumbuh besar, padahal dulunya aku tinggalkan ia masih berusia 4 tahun. Bibi, oleh-oleh untuk Rizka mana? Ucap keponakanku yang sekarang ini sudah berusia 11 tahun. Rizka menengadahkan tangannya meminta sesuatu dariku. Nanti ya sayang, Bibi ingin bertemu dengan nenek Dijah dulu ya. Ucapku lembut. Maaf Dek Riana, barusan ibu dibawa Bang Farid ke Bogor. Ucap kakak iparku Yuli. Tak sadar emosiku naik ke ubun-ubun, karena sudah 2 kali ini aku ingin bertemu dengan ibu. Namun aku selalu gagal karena ibu berpindah tempat. Padahal aku sudah tak sabaran lagi ingin bertemu dengan beliau. MBA Rahmi! Riana sudah lelah dalam perjalanan dan Riana ingin segera bertemu ibu. Di mana ibu sebenarnya? Ucapku emosi. Aku sudah tak peduli lagi dengan tanggapan orang-orang di sekitarku yang akan menganggapku gadis sombong. Sebenarnya ibu sakit Riana, dan hanya Farid yang mampu membiayai ibu. Di rumah Farid ibu bisa dibawa ke rumah sakit untuk dikontrol. Sementara jika bersama kami hanya mampu merawat beliau saja tanpa mampu membawanya untuk berobat. Jelas kakakku sulungku Rahmi. Terus uang yang sering Riana kirimkan pada Mbak setiap 3 bulan sekali jumlahnya tidaklah sedikit. Apakah itu tidak cukup untuk membiayai pengobatan ibu? Tanyaku geram. Semua uang yang kamu kirimkan sudah habis untuk biaya pengobatan ibu, Dek. Kalau kamu tak percaya, coba tanyakan kakak iparmu Yuli. Terang Mbak Rahmi meyakinkanku. Aku terdiam namun aku tak menelan secara langsung penjelasan Mbak Rahmi.
Aku pun kembali menenteng koperku ke rumah Mbak Rahmi lalu mengistirahatkan tubuhku sejenak. Kecewa, ya itulah yang kurasakan saat ini. Saat kerinduan ini menumpuk dan ingin segera ditumpahkan, lantas rindu itu harus tertahan lagi karena ibu tak berada di sini. Kondisi tubuhku saat ini sudah tak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan ke Bogor lagi. Aku butuh istirahat sejenak untuk membuat tubuhku bugar kembali. Jika aku menemui ibu dalam keadaan tubuh tidak fit seperti ini, bisa-bisa aku akan jatuh sakit. Aku tak mau melihat ibuku sedih dalam pertemuan pertamaku. "Riana, kamu kapan tiba?" tanya kakak iparku Jamal, suami dari Mbak Rahmi. "Barusan, Bang," jawabku singkat. "Ada oleh-oleh nggak untuk kakak iparmu ini?" tanyanya antusias. "Maaf, Bang, Riana tidak bawa apa-apa. Karena uang Riana sudah Riana kirimkan semua ke Mbak Rahmi," jawabku malas. "Itu kan lain, Riana. Setidaknya kamu baru pulang dari rantauan. Masa buat oleh-oleh saja tidak mampu beli?" ucap kakak iparku ngeselin. Tanpa menjawab, aku langsung melanjutkan istirahatku. Rumah Mbak Rahmi dari dulu tak ada perubahan. Padahal aku sering berpesan di dalam suratku waktu itu jika rumah peninggalan bapak segera direnovasi. Namun Mbak Rahmi enggan mendengar pesanku. "Dek, Mbak nggak ada uang buat beli beras untuk kita makan. Jika kamu punya uang, Mbak pinjam dulu buat membeli beras," ucap Mbak Rahmi enteng. Karena kasihan, aku pun memberikan kakakku uang untuk membeli beras sebesar Rp50.000. Sayup-sayupku dengar Bang Jamal menyuruh Mbak Rahmi membeli rokok dengan separuh uang yang kuberikan padanya. Aku merasa rugi jika uang hasil keringatku harus habis buat membeli rokok kakak iparku. Sungguh aku tak akan pernah rela dan ikhlas. Jangan-jangan selama ini uang yang aku kirimkan untuk keperluan ibu pada mereka dihabiskan untuk keperluan pribadi mereka. Jika itu benar adanya, aku takkan bisa dan takkan pernah memaafkan Mbak Rahmi dan Bang Jamal. "MBA, biar Riana saja yang membeli berasnya, sekalian Riana mau jalan-jalan," ucapku beralasan. Nampak wajah Mbak Rahmi sepertinya tak rela jika uang yang telah kuberikan tadi kuambil lagi. Walau tubuh ini masih terasa lelah, kupaksakan kakiku untuk melangkah pergi ke warung dekat rumah. Sebelum pergi, terlebih dahulu koperku kunci agar aman dan tak ada orang yang akan bisa membukanya. Sampai di warung uang itu kubelanjakan semua. Dari beras hingga membeli lauk pauk sekalian. Uang 50.000 saat ini jumlahnya sangat besar dan sulit dicari. Sesampainya di rumah, kulihat Bang Jamal sedang menundukkan kepala ke arah koperku. "Ngapain, Bang?" ucapku sengaja mengagetkannya. "Ini kopermu canggih sekali. Gemboknya pakai koda," jawabnya gelagapan. "Memang seperti itu, Bang. Koper itu didesain agar orang jahat tidak mudah membukanya," ucapku menyinggung. "Kamu benar," ucap Bang Jamal merasa malu. "MBA Rahmi, besok pagi Riana akan pergi ke rumahnya Bang Farid. Apa Mbak Rahmi mau ikut?" tawarku. "Kayaknya nggak bisa, Dek. Soalnya Mbak banyak cucian," ucapnya beralasan. "Kalau begitu biar Riana sendiri saja yang pergi," ucapku. Padahal aku menginginkan jawaban antusias kakakku. Ia merasa senang jika diajak bertemu dan menjenguk ibu. Sungguh perhatiannya Mbak Rahmi hanya sebatas di mulutnya saja.